Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang jual beli, dan pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang hukum jual beli. Anak-anakku yang berbahagia, hukum jual beli itu pada dasarnya adalah halal atau boleh. Artinya setiap orang Islam dan siapapun dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidupnya hanya satu-satunya jual beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang itu. Ketika kita punya orang tua yang bisa atau jalan satu-satunya adalah berjual beli atau melakukan perdagangan, maka hukum jual beli itu menjadi wajib. Adapun dalil jual beli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya bahwa jual beli sama dengan riba. Dalam ayat ini orang-orang yang suka memakan riba, dia mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian dalil berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Rifa'ata bin Rafi' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul kasbi atyab, mata pencaharian apakah yang paling baik? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadih, yaitu pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurun. Kemudian yang kedua, tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, illa, kecuali antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali apa? Dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.
Quran surat An-Nisa ayat 29. Anak-anakku yang saya sayangi, nah ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil atau tidak benar, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum jual beli. Jual beli itu harus didasari saling rela merelakan. Tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Nah, ada sebuah hadis juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, At-tajirus saduqul amin, yaitu pedagang yang jujur, benar. As-saduq, saduq itu artinya jujur, benar. Al-amin, dapat dipercaya. Ma'an nabiyyin, maka kelak di akhirat dia akan berkumpul bersama para nabi, wasiddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan para syuhada, orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, anak-anakku, berikutnya akan saya sampaikan hukum jual beli itu ada 4 macam. Yang pertama, hukum jual beli itu adalah mubah, boleh. Dan ini merupakan hukum jual beli itu sendiri, yang dibolehkan, dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya tadi. Kemudian yang kedua, hukum jual beli adalah wajib. Nah, kapan dikatakan wajib? Apabila menjual merupakan sebuah keharusan. Contohnya menjual barang untuk membayar hutang. Kemudian hukum yang ketiga yaitu sunnah. Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang membutuhkan barang tersebut. Orang tersebut membutuhkan barang yang kita punya, maka kita disunnahkan untuk menjualnya. Kemudian hukum jual beli akan menjadi haram manakala kita menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, yang dilarang oleh Allah. Menjual barang untuk kemaksiatan atau menjual barang untuk menyakiti orang. Umpamanya ada orang yang ingin membeli barang kita, suatu contoh pisau, tetapi pisau itu untuk mencelakai orang. Nah, itu akan menjadi haram. Padahal kita tahu maksud dan tujuan orang membeli barang kita. Kemudian merusak harga pasar. Ya. Dengan harga umpamanya di pasar sudah berlaku, ya, harga barang ini 100.000. Kemudian kita menjualnya di bawah 100.000, umpamanya 90.000 atau 80.000. Itu dengan niatan seperti itu haram. Jadi merusak harga pasar. Atau kemudian bertujuan untuk merusak ketentraman masyarakat. Kita menjual barang atau sesuatu yang bertujuan untuk merusak ketentraman masyarakat. Nah, ini hukumnya menjadi haram. Baik anak-anakku, itu adalah 4 macam hukum jual beli. Saya kira
kita cukup dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa dimengerti apa yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.